Assalamualaikum semuanya. Cek, cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fetri mana ya? Udah hadir belum? PJ, Mbak PJ? Oh ya, baru saya admin. Baru masuk. Assalamualaikum Mbak Fitri. Feti, Mbak Feti. Ibu, waalaikumsalam. Jumlah mahasiswanya berapa Mbak? Yang semester ini? Sekitar ada 40-an kayaknya, Bu. 40 ya? Oke. Baru ada 26. Ya. Mau ditunggu atau kita lanjut dulu? Sudah ada separuh lebih sih. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Oke, Bu. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Jelas, Bu.
Sudah lebih dari 10 menit. Saya mulai saja ya. Minta tolong yang lain yang belum hadir, tolong di WA atau di inilah, dicolek ya, biar segera gabung. Iya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sudah siap ikut Zoom? Siap, Bu. Oke. Sudah pada mandi belum? Sudah. Yang sudah mandi silahkan. Sudah dandan, sudah glowing, silahkan dibuka kameranya. Ya. Nah, tuh kan baru tahu Rizkiana ternyata cowok. Saya kira cewek. Nggih, Lupa Bu. ya. Lupa. Kalau kalau nggak dibuka kameranya kan saya jadi salfok nanti ya. Muhammad Arif Effendi bener? Mana? Wajahnya mana, Mas? Nah, sisiran dulu, Mas. Ya, oke. Silakan dibuka dulu kameranya. Itu menandakan antusiasme dan juga komitmen Anda untuk bisa hadir di ruang Zoom perdana kita ya. Mudah-mudahan jadi semangat tersendiri untuk kita semuanya menapaki semester baru ini. Ya, baik. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan juga kesempatan untuk belajar ya. Sudah sampai di semester berapa ini? 7 ya. Alhamdulillah, mungkin ada yang sempat skipi kena corona kemarin gitu ya, harus isoman, dan ternyata alhamdulillah masih diberikan banyak kenikmatan hari ini sehingga teman-teman bisa mencapai semester 7 ya. Mudah-mudahan ke depannya juga akan lebih lancar dan lebih baik lagi. Baik, bertemu dengan saya Bu Gita di keperawatan bencana ya. Ini pastinya mata kuliah baru buat teman-teman semuanya di semester ini. Ya. Mungkin Zoom pertama ya hari ini. Atau Ya, sebelum? Bu. Oh ya, oke. Baik. Ya, nanti untuk komunikasi berarti saya dengan Mbak Feti ya. Betul, Mbak Feti? PJ. Iya, Bu. Ya, oke. Baik. Karena ini saya pakai Zoom Bu. sendiri. Pakai Zoom pribadi. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan sih waktunya pas ya karena jam 8.30 saya juga ada nguji ya ini sebentar lagi. Jadi sebagai prolog saja untuk penjelasan mata kuliah RPP ya, sebentar. Sudah ada yang ngantri. Baik. Langsung saja akan saya jelaskan RPP keperawatan bencana ya. Baik. Saya mulai ya. Ini RPP keperawatan bencana. Di semester 7. Ya. Untuk koordinatornya ada saya dan juga dosen pengampu lainnya ada Bu Adi Ratna dan Pak Wasis. Ya, pasti semuanya sudah kenal lah ya. Jadi tidak perlu saya kenalkan lagi.
langsung ke identitas mata kuliah ini di semester 7, 2 SKS untuk pertemuannya 1 kali per minggu ya. Nanti kita ada 7 minggu sebelum UTS dan 7 minggu setelah UTS. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah ini akan membahas tentang konsep, jenis, klasifikasi, dan karakteristik bencana, kemudian dampak bencana terhadap kesehatan, prinsip penanggulangan kegawat daruratan bencana, persiapan bencana, penilaian sistematis, dan sebagainya. Nanti akan saya lebih rinci di penjelasan RPP-nya ya. Kemudian untuk capaian pembelajarannya dari sisi pengetahuan, ini teman-teman diharapkan bisa menguasai teori keperawatan, khususnya konsep model dan middle range teori. Kemudian maaf agak sedikit terganggu karena ada beberapa yang baru join ya. Ini jadi warning ya buat teman-teman, sebaiknya kalau Zoom biar lebih cepat gitu ya. Karena sudah mulai ini masih ada yang masuk, jadi saya harus mengadmit teman-teman yang baru join. Yang kedua, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan perawatan praktik yang dilaksanakan secara mandiri, terutama dalam keperawatan medikal bedah, gawat darurat, keperawatan kritis, dan keperawatan bencana, serta paliatif. Ya, di samping itu juga teman-teman karena sudah melalui ada fase keperawatan anak, maternitas, jiwa, komunitas, dan keluarga, ini menjadi teori-teori pengetahuan yang memang sudah Anda dapatkan sebelumnya, sehingga pada mata kuliah ini diharapkan sudah tidak banyak lagi yang bisa dijelaskan, terutama untuk mata kuliah yang tadi saya sebutkan ya. Jadi nanti lebih ke arah pelaksanaan asuhan keperawatan yang sudah terintegrasi. Kemudian menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan, terutama pada upaya pencegahan di level primer, sekunder, dan tersier yang nantinya berkaitan dengan perawatan bencana. Selanjutnya, menguasai prinsip prosedur bantuan hidup lanjut, life support ya, advice life support, penanganan trauma, ya, beta CLS, ya, kemudian penanganan kondisi gawat daruratan dan bencana. Berikutnya, pengetahuan tentang konsep dan prinsip manajemen pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, menguasai pengetahuan faktual tentang sistem informasi asuhan keperawatan dan kesehatan. Adapun untuk keterampilan kerjanya secara khusus, dan nanti ada pasien safety, kemudian lebih ke arah area spesifikasi seperti medikal bedah, keperawatan anak, maternitas, jiwa, dan komunitas ya, karena nanti di area keperawatan bencana agregat-agregat ini pasti akan juga ditemui ya. Kemudian menguasai komunikasi terapeutik. Nah, ini juga menjadi satu bagian yang terintegrasi terhadap pemberian asuhan keperawatan bencana. Selanjutnya keterampilan kerja umum ya. Keterampilan kerja umum di sini bagaimana melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan ya, terutama ketika bekerja secara mandiri dan dengan sejawat ya. Untuk capaian mata kuliahnya nanti ini terintegrasi ya juga. Jadi bagaimana mengetahui, menjelaskan dan mengetahui sistem penanggulangan bencana secara terpadu dan terintegrasi, kemudian melakukan stimulasi penilaian secara tepat, cepat, dan sistematis pada keadaan sebelum, saat, dan setelah bencana. Melakukan stimulasi pendidikan kesehatan ya, terutama pencegahan dan penanggulangan bencana, kemudian mendemonstrasikan pertolongan korban bencana dan penanggulangan bencana. Ya, nanti akan lebih spesifik di sini. Kemudian untuk evaluasi ya. Ini di sini mohon maaf saya agak sedikit kebut ya karena ternyata jam 8.30 saya ada uji ya. Jadi nanti ini sekilas saya sampaikan.
ya. Untuk rekamannya nanti insya Allah saya upload di Skalsa. Ya, mohon maaf ini Skalsanya juga belum selesai saya persiapkan ya. Jadi nanti yang mungkin ketinggalan bisa lihat rekaman videonya di Skalsa. Ya, saya lanjut untuk evaluasi. Di sini ada UTS UAS seperti biasa. Untuk presentasinya 25%, sama ya 25%. Sisanya di sini sudah terintegrasi ke tugas terstruktur, kemudian tugas individu, kuis, dan soft skill. Nah, silakan mungkin ada teman-teman yang mau usul untuk persentasenya. Saya ikuti untuk kesepakatannya seperti apa? Atau sudah deal dengan pembagian ini? Deal. Deal, Bu. Deal ya? Deal, Bu. Oke, deal. Oke. Untuk referensi, ini sudah ada di sini. Ya, silahkan kalau mau searching atau mau main ke perpustakaan, ini di perpustakaan insya Allah juga sudah ada ya. Karena sumber-sumbernya juga disesuaikan dengan yang ada di perpustakaan kita. Ya. Baik, ini langsung saja saya jelaskan lebih rincinya di rancangan program pembelajaran semester. Ya. Ini kelas A di hari Senin dan kelas B di hari Selasa. Ya. Untuk penjelasan pertama, ini penjelasan RPP, kemudian pengantar keperawatan bencana nanti yang akan menyampaikan saya. Videonya insya Allah sudah siap, ditunggu saja saya upload di Skalsa, karena untuk pembelajaran kemungkinan masih 50-50 ya. Jadi nanti kita akan ada sesi offline juga ya. Tapi untuk pertama ini kita masih online ya, karena terkait juga dengan keterbatasan kelas yang ada. Kemudian di pertemuan kedua nanti akan lebih membahas tentang sistem penanggulangan bencana terpadu. Ya, ini juga nanti disampaikan oleh saya. Ikut ke pertemuan ketiga, nanti temanya tentang sistem pelayanan kesehatan dalam keadaan bencana. Nanti sudah ketemu dengan Pak Wasis. Kemudian di pertemuan keempat ada konsep dan model triase bencana, akan disampaikan oleh Bu Adi Ratna. Ya, ini masih online ya, disampaikan pertemuan keempat masih online. Pertemuan kelima juga masih online. Nanti ketemu Pak Wasis lagi untuk membahas tentang pengkajian komprehensif sebelum, saat, dan setelah bencana. Ya, oke. Ini masih tugasnya masih individu ya. Jadi teman-teman silahkan mulai belajar untuk mempersiapkan semuanya. Ada keaktifan, kemudian diskusi dan rangkuman. Nanti disesuaikan dengan acuan yang ada. Selanjutnya di pertemuan ke-6 nanti kita akan membahas tentang surveillance bencana beserta dokumentasi serta pelaporan hasil penilaian bencana. Nanti akan disampaikan oleh Pak Wasis. Selanjutnya mitigasi, ya, pertemuan ke-7 mitigasi dan kesiapsiagaan bencana akan disampaikan oleh Bu Badira. Berikutnya di UTS ya, sudah sampai UTS. Jadi pertemuan pertama sampai ke-7 itu menjadi materi yang nantinya akan menjadi bahan untuk evaluasi di UTS ya. Di tanggal 24 sampai 28 Oktober. Setelah UTS nanti kita akan ketemu dengan offline ya. Nanti ketemu dengan Pak Wasis di sini akan membahas tentang aplikasi pendidikan kesehatan. Ini sudah masuk ke subbab-subbab. Nanti di sini offline ya. Mungkinan biasanya Pak Wasis minta per kelompok ya. Tapi ini di sini nanti lihat saja ya. Karena ada penanggulangan dampak buruk bencana pada kelompok-kelompok tertentu. Ini nanti dibahas di pertemuan ke-8 setelah UTS. Berikutnya di pertemuan 9, perawatan komprehensif korban bencana sosial, spiritual.
fungsional terhadap lansia, anak, wanita hamil, orang dengan penyakit kronis, disabilitas, dan sakit mental. Nah, untuk pertemuan ke-9 ini sudah mulai ada penugasan secara kelompok. Ya, nanti rincinya ada di rancangan tugas pertama. Ya, penjelasannya ada di setelah ini ya, setelah tabel ini. Nanti kelasnya masih online dan kelas besar dibagi menjadi 2. Ya, ada kelompok A dan kelompok B. Kelompok A nanti akan bertemu dengan Bu Adi Ratna dan kelompok B bertemu dengan saya. Ya, perinciannya nanti di rancangan tugas 1. Nanti jadi minta tolong Mbak Feti selaku PJ mungkin nanti dari sekarang bisa membantu saya untuk membagi kelas, membagi kelompoknya. Ya, saya persilahkan bagi PJ untuk mengatur kelompok 1, kelompok kecil ya. Jadi setelah dibagi 2 kelas besarnya, kemudian dari kelompok besar itu dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan membahas tentang tema ini. Ya, jadi kelompok 1 tentang lansia, ya, perawatan komprehensif korban bencana pada lansia, kelompok 2 pada anak, kelompok 3 kepada wanita hamil, kelompok 4 pada orang dengan penyakit kronis, kelompok 5 pada pasien disabilitas, dan kelompok 6 di kelompok 6 dengan sakit mental. Oke. Ya, berikutnya sebentar ya, saya sebentar, saya stop share dulu ya. Iya, Bu. Ya, ini minta izin sebentar, saya masuk ke Zoom satunya lagi untuk membuka ujian sidang skripsi ya mahasiswa anestesi. Jadi minta izin break sebentar ya. Oke. Iya, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Nanti kalau tiba-tiba Zoom-nya selesai, minta tolong teman-teman kembali lagi ke link yang tadi ya. Oke. Baik, saya lanjutkan untuk penjelasan RPP-nya. Kita tadi sudah sampai ke pertemuan 9 ya. Jadi nanti setelah UTS di pertemuan 9, teman-teman sudah mulai ada penugasan secara kelompok. Ya. Nanti presentasinya secara online di saya dengan kelompok saya, Bu Adi Ratna dengan kelompok Bu Adi Ratna, kita akan ada presentasi di online ya, online kelas. Selanjutnya di pertemuan 10, saya akan ketemu dengan Pak Wasis dan Bu Adi Ratna. Ini juga masih online dan dibagi menjadi 2 juga. Ya. Jadi di pertemuan 9 dan 10 ini, teman-teman akan mengerjakan tugas secara kelompok. Ya. Pembagiannya di sini, di pertemuan ke-10 akan membahas tentang evidence-based practice in disaster nursing.
Kemudian precaution and kerjasama perawatan selama tanggap darurat bencana. Ya. Rinciannya ada di rancangan tugas 2. Jadi di pertemuan 9 rancangan tugas 1, di pertemuan 10 ada di rancangan tugas 2. Berikutnya di pertemuan 11 ini sudah ada kelas offline juga. Ini disesuaikan dengan jadwal offline dari prodi ya. Jadi saya hanya mengikuti jadwal dari prodi. Untuk pertemuan 11 nanti ketemu dengan Pak Wasis. Ya, aplikasi pengelolaan penanggulangan bencana dengan pendekatan komprehensif pada setiap fase, baik fase prevention, mitigation, planning, dan respon. Selanjutnya terakhir di pertemuan ke-12 ini juga offline akan ketemu dengan Bu Adi Ratna. Kita akan membahas tentang pengelolaan gawat daruratan bencana. Ya, oke. Ini penjelasan secara rinci untuk tema-tema setiap pertemuan. Ya, silakan mulai dari sekarang teman-teman bisa mempersiapkan dengan banyak discovery learning ya, kemudian searching dan sebagainya dari tema-tema yang sudah ada. Ya, mudah-mudahan bisa dipersiapkan dari sekarang karena tujuan dari RPP ini diharapkan mahasiswa itu sudah punya gambaran dari awal ya. Alangkah lebih baik ketika teman-teman sudah punya kelompok belajar ya. Jadi jangan menganggap kelompok belajar itu buat anak SD, SMP aja ya. Tapi justru pada saat perkuliahan meskipun menjadi kebiasaan kalau sudah terbiasa bisa belajar secara bersama ya, ini bisa membantu ya, membantu untuk lebih baik dalam pelaksanaan pengerjaan tugas dan sebagainya. Oke. Nah, ini penjelasan untuk rancangan tugas terstruktur 1. Ya, di sini sudah ada pembagiannya ya. Nanti bisa dibaca termasuk pengerjaannya seperti apa ya, makalah dan sebagainya. Oh ya, saya kasih warning dari sekarang. Penulisan makalah tolong diperhatikan ya. Jadi jangan sampai menulis makalah itu hanya kopas-kopas saja tanpa mengolah kata-kata, kemudian rata kanan kiri dan sebagainya tolong diperhatikan karena kalau itu sudah dari penampilan saja sudah tidak rapi ya, itu nanti akan mempengaruhi penilaian ya. Dan di sini penilaiannya juga sudah ada ya di bawah. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dengan penilaian ini, tapi tolong diperhatikan sekali ya. Biasanya saya paling malas kalau melihat baru buka makalah tulisannya udah nggak diedit dan sebagainya ya. Itu sangat sangat mengganggu pemandangan gitu ya. Apalagi kalian ini kebanyakan tugasnya berkelompok. Mestinya ada pembagian tugas yang jelas sehingga ketika mengumpulkan tugas itu ya nggak secara PDW gitu ya. Jadi nanti minta tolong mari perhatikan untuk penulisan ya. Ini rancangan tugas pertama, kemudian rancangan tugas kedua juga sama, hampir sama. Kalau di rancangan tugas 1 itu dibagi menjadi 6 kelompok, di rancangan tugas 2 teman-teman dibagi menjadi 5 kelompok saja. Pembagian temanya sudah ada di sini. Silakan nanti Mbak PJ, Mbak Fetri untuk membagi kelompoknya. Boleh diacak lagi, boleh mungkin nanti ada yang di refer ya ke kelompok lainnya. Oke, ini penilaiannya dari sini. Ya. Kemudian untuk rancangan soal ujian ini juga sudah ada. Silakan nanti bisa dicermati ya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada, Bu. Belum ada? Yang lain? Silakan. Belum. Belum, Bu. Belum ya? Atau belum ngeh? Belum. Mohon maaf, Pak. Tahu, Pak. Pak, mohon maaf. Lambat. Ya, Bu, sebentar. Iya, nggak apa-apa, Bu Nova.
Sebentar nggih, Bu, saya tutup, ini perkuliahan awal dulu nggih. Baru penjelasan RPP ini saya sudah selesai. Saya tutup dulu. Sebentar nggih. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita sambil jalan dulu ya. Karena mohon maaf ini jadwal saya ternyata bertabrakan dengan penjelasan RPP. Nanti untuk lebih jelasnya, misalnya nanti ternyata ada hal yang belum teman-teman kuasai, belum teman-teman mengerti, bisa melalui Mbak Betty untuk menanyakan ke saya. Seperti itu. Oke. Tidak ada pertanyaan? Iya, Ya. Bu. Baik. Bu. Kalau tidak ada, mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian. Saya akhiri Zoom kita pagi ini. Mudah-mudahan perkuliahan selama 1 semester ini berjalan dengan lancar dan semuanya mendapatkan nilai terbaik. Ya, baik. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, ya, Bu. nanti tetap Thank you. mengisi absensi ya di Skalsa. Insya Allah hari ini saya buatkan. Baik. Nggih, Bu. Oke, saya izin live.